Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah statistika, yaitu kita masuk ke pertemuan keempat dengan materi kemiringan dan keruncingan data serta angka indeks. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti biasa, untuk video pembelajarannya ini saya bagi menjadi dua. Ya, jadi materi yang pertama itu mengenai kemiringan dan keruncingan data, sedangkan yang kedua nanti akan membahas mengenai angka indeks. Langsung saja saya bahas untuk materi yang pertama, yaitu kemiringan dan keruncingan data. Apa itu kemiringan atau yang dikenal dengan skewness? Kemiringan ini merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan ya atau asimetri dari suatu distribusi data. Di mana apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah masuk kategori distribusi simetrik, positif, ataukah negatif. Nah, untuk jenis kemiringan distribusi data sendiri, ini ada 3. Yang pertama, yaitu simetris. Untuk simetris, ini menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus secara berhimpit, ya, atau berkisar di satu titik. Yang kedua adalah miring ke kanan, yaitu mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu miring ke kiri. Maksudnya adalah mempunyai nilai modus yang paling besar. Sedangkan pengertian dari ukuran kemiringan sendiri ini adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan suatu lengkungan halus atau kurva dari suatu distribusi frekuensi. Di mana apabila kemiringan itu lebih kecil daripada 0, maka nilai mean itu lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Sedangkan untuk kemiringan sama dengan 0, maka nilai mean itu sama dengan nilai modus sama dengan nilai median. Dan untuk kemiringan lebih besar daripada 0, maka nilai mean itu lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Selanjutnya, untuk gambar kemiringan distribusi data kurang lebih seperti ini. Yang paling atas ini model yang simetris, kemudian yang kedua ya, ini model condong secara negatif ya atau condong ke kiri. Sedangkan yang paling bawah ini adalah condong secara positif atau condong ke kanan. Selanjutnya, untuk rumus kemiringan distribusi data. Nah, ini nanti akan kita pelajari ada 3 macam. Yang pertama itu ada rumus Pearson, kemudian yang kedua ada rumus Moment, dan yang ketiga adalah rumus Bowley. Rumus Pearson sendiri ini menggunakan alfa sama dengan x bar min mod per s, atau alfa sama dengan 3 kali x min mod per s, di mana alfa ini menunjukkan derajat kemiringan Pearson ya. Nah, untuk mod sendiri ini adalah modus dan med sendiri ini adalah median ya. Di mana apabila nilai alfanya sama dengan 0, maka distribusi datanya adalah asimetri. Dan apabila alfanya lebih kecil daripada 0, maka distribusi datanya akan miring ke kiri. Dan kalau alfanya lebih besar daripada 0, maka distribusi datanya akan miring ke kanan. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah rumus Moment. Nah, untuk rumus Moment, ini untuk data berkelompok ya, menggunakan alfa 3 sama dengan sigma dikali x min x bar pangkat 3 dibagi dengan n dikali s pangkat 3. Di mana apabila alfanya itu sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetris. Tapi kalau alfanya itu bertanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Sedangkan kalau alfanya lebih besar, maka bertanda positif. Ya, nah ini dikatakan distribusi data miring ke kanan. Sedangkan untuk data yang tidak berkelompok, nah ini menggunakan alfa 3 sama dengan
sigma F dikali X min X pangkat 3 ya, per sigma Fs pangkat 3. Ya. Di mana alfa 3 ini menunjukkan derajat kemiringan, kemudian mu itu rata-rata hitung, S itu standar deviasi, dan N itu adalah jumlah frekuensi. Ya. Maaf, ini ya sedikit ralat. Ini adalah untuk data yang tidak berkelompok, sedangkan ini untuk data yang berkelompok ya. Jadi kalau berkelompok biasanya ada frekuensinya ya. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan dalam penulisan. Jadi yang ini tidak berkelompok dan ini yang berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah rumus Pauli. Nah, untuk rumus Pauli sendiri ini menggunakan alfa sama dengan Q3 plus Q1 min Q2 dibagi dengan Q3 min Q1. Ya, di mana Q ini menunjukkan kuartil. Jika Q3 min Q2 sama dengan Q2 min Q1 atau Q3 plus Q1 min 2 kali Q2 itu sama dengan 0, maka alfa lebih kecil daripada 0 dan distribusi datanya simetri. Kemudian, jika Q1 sama dengan Q2, maka alfa sama dengan 1 dan distribusi datanya itu miring ke kanan. Dan jika Q2 sama dengan Q3, maka alfa sama dengan min 1 dan distribusi datanya itu akan miring ke kiri. Ya. Untuk data tunggal sendiri, hasil perhitungan ini hanya menunjukkan posisi kuartil. Sedangkan untuk data berkelompok, hasil perhitungan itu langsung menunjukkan nilai kuartilnya. Sebagai contoh misal, diketahui ini ada data yaitu 26683. Yang diminta adalah tentukan kemiringan menggunakan rumus Pearson, Moment, dan Pauli. Maka langkah pertama, untuk mencari rumus tersebut adalah mencari rata-rata hitung. Ya, kita masukkan dulu X-barnya, yaitu sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, X-nya berapa? XI-nya kita lihat di sini. Ya, jadi jumlahkan 2 plus 6 plus 6 plus 8 plus 3. Kemudian N-nya, ini datanya ada berapa? Ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ini kalau dijumlahkan semua hasilnya 25. Ya, kemudian dibagi 5. Maka hasilnya adalah rata-rata hitungnya adalah 5. Setelah kita mencari rata-rata hitung, kemudian kita mencari modus. Bisa dilihat dari sini, ya sudah kelihatan. Nilai yang paling banyak muncul adalah 6. Kemudian setelah itu kita mencari median. Nah, harus diingat untuk data tunggal, mencari mediannya harus diurutkan terlebih dahulu. Maka pada soal ketika sudah diurutkan menjadi 2, 3, 6, 6, 8. Ya, maka bisa dilihat di sini nilai tengahnya itu adalah 6. Setelah mencari median, kita lanjut mencari variansi, di mana rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1 per N min 1 dikali sigma X min X bar kuadrat. Nah, kita masukkan N-nya 5 ya, 1 per 5 min 1. Kemudian kita masukkan X-nya berapa? Nah, X-nya kan di sini. Ini X1, X2, X3, X4, X5. Maka X1-nya itu 2, X3-nya 6. Ya, X2-nya 6, X3-nya 6, X4-nya 8, X5-nya 3. Nah, ini semua belakangnya sama 5. Ya. Oke, kemudian kita menjadi ini jadi 1 per 4 ya. Nah, ini jadinya minus ya, 2 min 5 menjadi min 3. Ini 1, 8 min 5, 3, 3 min 5 min 2. Ya, minus dengan minus karena dikuadratkan menjadi positif. Ya, maka hasilnya ini menjadi 9, 1, 1, 9 dengan 4. Ya, dijumlahkan semua totalnya 24. Maka seperempat dikalikan 24 hasilnya adalah 6. Maka didapatkan nilai variansinya adalah 6. Nah, setelah nilai variansi didapatkan, selanjutnya kita mencari simpangan baku. Nah, rumusnya adalah akar dari variansi. Ya, maka S sama dengan akar dari S kuadrat. Kita masukkan akar daripada 6. Nilainya adalah 2,45. Setelah itu baru kita masukkan pada rumus Pearson-nya. Nah, kita menggunakan MET ya atau median. Nah, kita masukkan alfa sama dengan 3 dikali X bar min MET dibagi dengan S sama dengan 3 dikali X-nya tadi 5 ya, medianya didapat 6. Kemudian dibagi dengan S-nya, ini 2,45.
Maka di sini 5 kurangi 6 itu min 1 ya. Maka 3 kali min 1 sama dengan min 3. Dibagi dengan ini hasilnya adalah min 1,22. Nah, maka karena alfanya ini ya bertanda negatif, maka distribusi frekuensinya itu akan miring ke kiri. Yang kedua adalah mencari kemiringan rumus momen. Nah, untuk rumus momen kita pakai rumus alfa 3 sama dengan sigma x min x pangkat 3 dibagi n kali s pangkat 3. Kenapa pakai ini? Karena ini datanya adalah tunggal, tidak berkelompok. Ya, kalau berkelompok berarti dipakai frekuensi. Maka kita masukkan tadi ya, ini x-nya berarti x1, x2, x3, x4, x5. Ya. Nah, x-barnya itu tadi masing-masing 5 ya. Kemudian kita masukkan ini tadi nilai dari simpangan bakunya. Nah, setelah itu ya di pangkat 3 ya dikalikan dijumlahkan, maka didapat hasilnya adalah 0,87. Nah, karena alfanya di sini bertanda positif, maka distribusi frekuensinya itu miring ke kanan. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu mencari menggunakan rumus Pauli. Nah, rumus Pauli ini kan kita menggunakan kuartil ya. Maka yang perlu kita cari adalah Q1, Q2, dan Q3. Tadi di awal itu sudah dicari Q2-nya, yaitu Q2-nya adalah 6. Setelah diurutkan ya, nah Q2-nya 6. Maka kita tinggal mencari Q1 dengan Q3. Maka kita masukkan ya, Q1 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Q1-nya berarti 1, ya karena kuartil 1. Kemudian N-nya berarti tadi jumlahnya 5, 5 plus 1 bagi 4. Ya, 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 4. Maka nilainya adalah 1,5. 1,5 dibulatkan menjadi, ini bulatkan ke atas ya, menjadi 2. Maka data kedua, kita lihatin data pertama, data kedua. Maka data kedua adalah Q1. Ini nilainya adalah 3. Sedangkan untuk yang ketiga, ya kita masukkan I ya dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, masukkan 3. Tadi datanya 5 plus 1 bagi 4. Ya, 5 tambah 1 itu 6. 6 dikali 3, 18. 18 bagi 4, 4,5. 4,5 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Ya, maka data kelima 1, 2, 3, 4, 5 itu nilainya 8. Ya, maka ketiganya adalah 8. Maka didapat nilai Q1 itu adalah 3, nilai Q2 adalah 6, nilai Q3-nya adalah 8. Ya. Maka untuk mencari kemiringan menggunakan rumus Pauli tinggal dimasukkan. Alfa sama dengan Q3 plus Q1 min Q2 dibagi dengan Q3 min Q1. Maka ini kita masukkan. Ya, maka didapat hasilnya adalah 1. Nah, karena alfanya itu bertanda positif, maka distribusi frekuensinya miring ke kanan. Ya. Jadi, dengan menggunakan 3 rumus kita jadi tahu ya bahwa tidak semuanya itu sama. Selanjutnya adalah kita masuk ke keruncingan ya, atau biasa dikenal dengan istilah kurtosis. Apa itu keruncingan? Keruncingan, ya ini adalah ukuran mengenai tinggi rendahnya atau rincingnya suatu kurva. Di mana keruncingan distribusi data ini adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Nah, derajat keruncingan sendiri ini juga ada 3 ya, sama dengan kemiringan. Yang pertama itu ada yang namanya leptokurtik. Nah, leptokurtik sendiri ini adalah merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi, jadi paling tinggi. Ya. Yang kedua itu ada platikurtik. Nah, kalau platikurtik ini adalah distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Ya. Dan yang ketiga itu adalah mesokurtik. Merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan juga tidak mendatar. Nah, kalau digambarkan kurva keruncingannya, ya, ini dikatakan simetris apabila nilai mean sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Nah, ini yang paling tinggi, ya, ini yang disebut dengan leptokurtis. Kemudian, ini yang di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ini yang disebut dengan mesokurtis. Dan yang terakhir, ini yang paling datar ya, paling rendah, itu yang disebut dengan platikurtis. Selanjutnya ada koefisien keruncingan. Nah, untuk koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis, ini biasanya dilambangkan dengan alfa 4.
ya, di mana apabila hasil perhitungan koefisien keruncingan diperoleh nilainya lebih kecil dari 3, maka distribusinya masuk kategori distribusi Platy-Kurtic, ya. Kemudian apabila nilainya lebih besar dari 3, maka distribusinya masuk kategori distribusi Leptokurtic. Dan yang ketiga, apabila nilainya itu sama dengan 3, maka distribusinya masuk kategori distribusi Mesokurtic. Nah, untuk keruncingan sendiri kita menggunakan rumus momen, ya, di mana ya untuk mencari nilai koefisiennya itu dibedakan menjadi 2. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Untuk data tunggal sendiri rumusnya yaitu alfa 4 sama dengan 1 per N dikali sigma X min X bar pangkat 4 dibagi dengan S pangkat 4. Sedangkan untuk data kelompok ini ada 2 rumus, tinggal pilih mana yang lebih disuka, yang pendek atau yang panjang. Ya, saya pilih yang pendek saja. Ini alfa 4 sama dengan 1 per N dikali dengan sigma X min X pangkat 4 dikalikan F dibagi dengan S pangkat 4. Sebagai contoh, contohnya sama dengan yang tadi ya. Diketahui data yaitu 26683. Yang diminta adalah tentukan keruncingan menggunakan rumus momen. Nah, berarti yang pertama adalah kita mencari rata-rata hitung. Tadi sudah dapat ya di awal. Ini hanya mengulang. Tadi rata-rata ini 5. Kemudian mencari variansi. S kuadratnya adalah nilainya 6. Kemudian sipangan bakunya akar dari 6 yaitu 2,45. Nah, setelah itu kemudian baru kita cari keruncingan momennya. Yaitu dengan masukkan alfa 4 sama dengan sigma dikali X min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4. Kita masukkan semua seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ya, kemudian nanti kita pangkatkan 4, kemudian kita jumlah, kita bagi, maka didapat hasil akhirnya adalah 0,99. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini masuknya keruncingan Platy-Kurtis ya dengan nilai alfa 4-nya, ini bukan X ya, tapi alfa 4 itu kurang dari 3. Oke. Selanjutnya ada tugas mandiri ya. Ini silakan dikerjakan. Tugas mandirinya cuma 1, ini menggunakan data tunggal ya. Diketahui data yaitu 276839757. Yang diminta adalah menentukan 1. Kemiringan menggunakan rumus Pearson, Momen, dan Pauli. Yang kedua yaitu mencari keruncingan menggunakan rumus Momen. Ya, silakan untuk tugasnya dicoba. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau masih bingung silakan dibuka kembali slide-nya dari awal. Ya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai angka indeks.